Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, silahkan anak-anakku sekalian menaikkan buku catatannya, buku cetaknya, dan alat-alat tulisnya. Silahkan nak. Dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi silahkan diturunkan ya nak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan nak ketua kelasnya pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya nak. Ibu. Sahara Rahma Awaliyah, Hadir, Bu. Aulil Inayah, Hadir, Bu. Risla Syakila. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah anak murid Ibu hari ini tuh hadir semua ya. Ya, Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari termasuk aktivitas menuntut ilmu. Oke, selanjutnya Ibu mau merefresh pengetahuan anak-anakku terlebih dahulu. Kira-kira apakah di antara anak-anakku ini masih ada yang ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Masih, Bu. Ya, silahkan Akila. Apa Ciri-ciri. saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, Ya. bergerak, berkembang biak, dan berkembang. Betul sekali. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu tumbuh dan Berkembang. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira anak-anakku sekalian masih ada yang ingat tidak dengan fotonya waktu masih kecil? Masih, Bu. Ya, kira-kira apa saja sih perbedaan yang anak-anakku alami ketika masih kecil sampai sekarang ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Anaya. Saya bertambah besar, bertambah tinggi. Yang dulunya tidak lancar bicara, sekarang sudah lancar, Bu. Mantap sekali. Jadi, yang disebutkan tadi oleh temannya itu adalah ciri-ciri tumbuh dan Berkembang. Nah, jadi dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Bagaimana proses yang kita lewati dari sejak kecil sampai sekarang ini. Di samping itu, kita juga lebih peduli. Peduli terhadap siapa? Peduli terhadap diri sendiri, tumbuhan, hewan, dan makhluk kita pada hari ini yaitu materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak-anakku sekalian bisa menjelaskan bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu metode diskusi. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi, anak-anak sekalian nanti akan mendiskusikan jawaban dari LKPD tersebut. Setelah anak-anak berdiskusi, anak-anakku akan berdiri di depan untuk mempresentasikan kepada kelompok lain hasil diskusi dari anak-anakku. Kemudian setelah kita presentasi, kita akan melakukan tanya jawab. Jadi misalnya saja jika kelompok 1 yang mempresentasikan, kelompok 2 yang bertanya, begitupun sebaliknya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Jadi Sahra Awaliyah kelompok 1, Naya kelompok 2, Kila kelompok 1. Kan anak-anak sudah tahu kan kelompoknya masing-masing, jadi silahkan duduk dengan teman-temannya nak. Jadi di tangan Ibu ini sudah ada LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kelompok 2 silahkan menjawab pertanyaan di LKPD ya nak. Oke, sekarang Ibu berikan waktu kepada anak-anakku 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan nak.
dan dapat diukur dan dilihat dengan secara langsung perubahan tersebut. Faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah nutrisi atau makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Oksigen. Manusia bernapas dengan menggunakan oksigen. Tanpa oksigen, manusia akan mati dan tidak ada lagi kehidupan. Cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri. Suhu. Makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Kelembapan. Kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap tumbuhan-tumbuhan. Tanah bagi tumbuhan. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Benar. Jadi silakan kelompok 2. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana tumbuhan bisa memperoleh makanannya? Bagus sekali pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan Kak, kelompok 1, silakan dijawab pertanyaan temannya. Tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari untuk menghasilkan glukosa dan asam sebagai sumber energi. Ya, terima kasih jawaban dari kelompok 2. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi tumbuhan itu memperoleh makanannya dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Duduk kembali ke tempatnya, Nak. Terima kasih ya, Ibu. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Kelompok 2 ini memaparkan hasil diskusi kami. Perkembangan adalah proses menuju pendewasaan yang tidak bisa dilihat dengan mata telinga dan tidak dapat diukur. Dua, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan. Hormon berfungsi sebagai pengontrol perbedaan dalam tubuh. Saat kita berada tumbuhan, ada yang namanya HGH atau hormon pertumbuhan, hingga hormon produktivitas lepas. Karena kalau jumlah hormon itu terlalu sedikit, pertumbuhan bisa jadi terhambat dan akhirnya tidak akan sedikit. Kelompok 2 dan memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Tanya, Ya, silakan, Nak. apakah gen setiap makhluk hidup itu sama? Sangat bagus, Nak, dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan jawab pertanyaan temannya, Nak. Menurut kami, gen setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Bisa kita lihat bahwa manusia itu memiliki tubuh dan wajah yang berbeda-beda. Hal tersebut karena gen yang mengekspresikan sifat pada tubuh manusia itu berbeda-beda. Begitu pula pada tumbuhan. Ya, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih pada kelompok 2. Kelompok 1 apakah sudah jelas, Nak? Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 2 duduk kembali ke tempatnya. Jadi, Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan agar anak-anak bisa lebih paham mengenai materi kita pada hari ini. Ya, kita masuk di materi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama kita membahas dulu konsep pertumbuhan. Jadi konsep pertumbuhan adalah proses penambahan, yaitu penambahan jumlah sel, massa
kuantitatif. Kuantitatif maksudnya adalah bisa diukur dan bisa dihitung. Konsep pertumbuhan yang ketiga yaitu bersifat irreversible. Irreversible maksudnya adalah tidak bisa kembali ke semula. Misalnya saja tingginya Sahara mentok di 150 cm. Tingginya itu tidak akan turun menjadi 100 cm, itu tidak akan terjadi. Konsep yang kedua yaitu perkembangan. Jadi perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, ditandai dengan berkembang atau berfungsinya sistem reproduksi pada manusia. Misalnya saja pada perempuan sudah mengalami yang namanya menstruasi, laki-laki sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Kemudian konsep perkembangan yang kedua yaitu bersifat kualitatif. Jadi tadi kalau di pertumbuhan itu bersifat kuantitatif yang artinya dapat dihitung. Kalau di perkembangan, konsep perkembangan dia bersifat kualitatif. Artinya tidak bisa diukur atau tidak bisa dihitung. Konsep perkembangan yang ketiga yaitu bersifat reversible. Reversible artinya bisa kembali ke semula. Jadi anak-anakku bisa lihat di depan. Ini ada dua tumbuhan yang berbeda dari segi tingginya dan besarnya. Perbedaan tinggi dan besar kedua tumbuhan ini itulah yang disebut dengan konsep pertumbuhan. Sedangkan di tanaman yang kedua ini anak-anak bisa lihat sudah muncul yang namanya bunga. Nah, perkembangan pada tumbuhan itu ditandai dengan munculnya bunga. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktornya itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kira-kira anak-anakku ada yang tahu tidak apa sih itu faktor eksternal? Bu. Ya, silahkan nak. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, bagus sekali. Jadi faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya faktor internal. Apa sih itu faktor internal? Saya, Bu. Ya, silahkan nak. Faktor internal adalah faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi betul sekali bahwa faktor internal adalah faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita masuk dulu di faktor eksternal. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu suhu. Jadi suhu itu mempengaruhi kerja hormon dan enzim pada tumbuhan. Ada 3 jenis suhu, yaitu suhu optimum, minimum, dan suhu maksimum. Suhu optimum itu berkisar antara 22 derajat sampai 37 derajat Celcius. Kalau suhu minimum itu di bawah 22 derajat Celcius, suhu maksimum itu di atas 37 derajat Celcius. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah tumbuhan masih bisa hidup di atas suhu optimum? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, Ibu, tumbuhan masih bisa hidup di atas suhu optimum. Contohnya saja kaktus yang masih bisa hidup di suhu yang panas dengan memodifikasi daunnya menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Betul sekali jawaban dari Nakila. Jadi tumbuhan itu masih bisa hidup di atas suhu optimum. Contohnya saja seperti yang disebutkan tadi anaknya, itu tumbuhan kaktus. Kita masuk ke faktor eksternal yang kedua yaitu pH. pH merupakan derajat keasaman. Jadi pH ini mempengaruhi akar dalam proses penyerapan zat hara dari dalam tanah. Faktor eksternal yang ketiga yaitu cahaya matahari. Jadi cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Cahaya matahari ini digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Faktor eksternal yang keempat yaitu udara. Jadi udara itu memiliki 2 komponen, yaitu O2 oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. O2 yang ada di udara ini berfungsi dalam proses respirasi tumbuhan, sedangkan CO2 ini berfungsi dalam proses fotosintesis tumbuhan. Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira apa sih perbedaan respirasi dengan proses fotosintesis? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Adalah proses penguraian makanan menjadi energi. Kalau fotosintesis adalah proses pembuatan makanan
namanya nutrisi atau makanan. Nutrisi itu ada dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien maksudnya adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar. Misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit tetapi harus ada. Misalnya Fe atau besi dan mangan yang berfungsi dalam proses pembentukan klorofil. Selanjutnya yaitu air. Air sangat penting bagi makhluk hidup. Contohnya saja pada tanaman. Air ini berfungsi dalam proses perpecahan bahan, dalam proses fotosintesis, dan berfungsi dalam membantu reaksi-reaksi kimia dalam sel. Selanjutnya yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang ada dalam udara. Kelembapan udara ini berfungsi dalam proses transpirasi atau penguapan pada tumbuhan. Nah, untuk memudahkan anak-anak sekalian dalam mengingat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, anak-anakku cukup mengingat kata sapu canaku. S untuk suhu, A untuk air, P untuk pH, U untuk udara, C untuk cahaya matahari, N untuk nutrisi, dan K untuk kelembapan udara. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri atas dua, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan substansi genetik yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Gen pada tumbuhan itu mengatur keadaan fisik maupun non-fisik. Misalnya saja warna bunga dan rasa buah. Jadi benar sekali yang dikatakan anak-anakku tadi bahwa gen pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang mempunyai gen yang sama. Selanjutnya yaitu hormon. Jadi hormon merupakan zat pengatur aktivitas tubuh makhluk hidup. Hormon pada tumbuhan disebut dengan fitohormon. Fitohormon pada tumbuhan itu terdiri atas auksin yang berfungsi dalam proses pemanjangan sel pada tumbuhan. Yang kedua yaitu giberelin, kemudian sitokinin, asam absisat, etilen, tromalin, dan kalin. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai fungsi masing-masing hormon pada tumbuhan, itu akan menjadi tugas anak-anakku untuk dikerjakan nanti di rumah. Dari Ibu, apakah di antara anak-anakku masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Pada tumbuhan, jika salah satu faktor eksternal tersebut tidak ada. Pertanyaan yang sangat bagus, nak. Jadi Ibu akan mencoba menjawabnya ya. Jadi apa sih Bu yang terjadi pada tumbuhan jika salah satu faktor eksternalnya itu tidak ada atau kurang? Otomatis pertumbuhan pada tanaman itu akan terganggu. Misalnya jika tumbuhan kekurangan air, maka tumbuhan itu akan layu atau bahkan mati. Yang kedua yaitu tumbuhan itu daunnya bisa menguning jika kekurangan unsur mikronutriennya yang berupa besi. Sama halnya seperti manusia. Jika kita kurang makan atau kurang minum, itu tubuh kita akan merasa lemas. Seperti itu nak Kila, apakah sudah jelas? Baiklah, jika sudah jelas, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin ada di antara anak-anakku yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan, nak? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Sahra. Akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang dapat diukur dan dilihat dengan secara langsung perubahan tersebut. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan tidak dapat diukur. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu sapu canaku, suhu, pH, cahaya matahari, udara, air, nutrisi, dan kelembapan udara. Faktor dalam yang mempengaruhi perkembangannya itu gen dan hormon. Terima kasih kepada Nak Sahra. Berikan dulu aplaus kepada temannya, Nak. Apakah anak-anakku sudah paham mengenai materi kita yaitu pertumbuhan dan perkembangan? Insya Allah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap sekali, Nak. Baik, untuk
pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu anak-anak mencari fungsi masing-masing hormon pada tumbuhan, yaitu hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, tromalin, dan kalin. Masing-masing dicari fungsinya ya nak? Ya, Bu. Yang kedua yaitu minggu depan kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai proses percampahan pada tumbuhan. Jadi ibu harap anak-anakku sekalian membawa biji kacang hijau. Sampai sini mengerti nak mengenai tugasnya? Ya, Bu. Baiklah, kalau begitu ibu tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pulang, silakan periksa dulu nak sekitarnya apakah ada sampah atau tidak ada. Kalau ada sampah silakan dipungut ya. Oke, baiklah. Jadi ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku dari ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.